Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih mujtaba wa habibil muqtabla Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'anallahu ta'ala fi 'ulumi fitaraini. ثم الفاتحة خصوصا مؤسس هذا هذه المعاهد من عبد الشكر من هذه جمان أن الله تغشم بالمغفرة ورحمة شعور الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap ulang kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa fi manzilatil mujahidin fi sabilillah wa man jaa'a li ghairi dhalik fahuwa bi manzilati rajul yanzuru ila mata'il ghairihi. Wa Imam Ibnu Majah wal Baihaqi fi sunanihima. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau udah sami'tu itu hadis udah dipastikan sahih, karena tahammul wal ada, cara mendapatkan hadisnya boleh ngedengar dari Rasul langsung hafal, jadi nggak diragukan lagi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaa masjidi hada, siapa saja yang datang ke masjidku. Kalau secara khusus Masjid Nabawi, namun para muhaddisin semua masjid. Lam ya'tihi illa li khair, tidak ada maksud lain kedatangannya ke masjid itu kecuali untuk kebaikan.
yata'allamahu, apakah dia mengajarkannya, au yu'allimahu, orang nuntut ilmu atau mengajarkannya, fahuwa bimanzilatil mujahidin, sebab dia menuntut ilmu, sebab dia menyampaikan ilmu, Pak di sini li takib, maka dia mendapatkan kedudukan seperti orang yang berjuang atau mujahidin fisabilillah. Kalau kemarin di hadis yang kemarin disebutkan, kata Nabi, man hudiya ilan masjid la yurid illa ayata'allama khair au yu'allimahu. Kalau hadis yang kemarin, siapa yang datang ke masjid tidak ada maksud lain kecuali dia belajar, menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, maka baginya pahala haji. Tamma hajjatuhu, pahala hajinya sempurna. Tapi pada hadis yang sekarang ini, siapa yang datang ke masjid, ya ta'allamuhu, dia nuntut ilmu, au yu'allimahu, dia menyampaikan ilmu, fahuwa fi manzilatil mujahidin fisabilillah, maka baginya kedudukannya sama orang yang berjihad membela agama Allah. Wa man jaa li ghairi dzalik fahuwa bi manzilati rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Siapa yang datang ke masjid tidak ada maksud lain, cuma ingin melihat harta orang lain, baginya seperti orang yang memandang harta orang lain. Ketika datang tidak ada maksud apa-apa, dia tidak dapat apa-apa, cuma melihat pemandangan orang, harta orang. Jadi hadis ini menekankan hadis yang sebelumnya bahwa menuntut ilmu agama atau mengajarkan agama itu punya nilai pahala yang tinggi sama dengan pahala jihad atau membela agama Allah. Sekalipun kita sampai masjid sini duduk tidur misalnya atau ketiduran, nggak apa-apa, udah dicatat. Makanya kemarin kita bilang orang yang nuntut ilmu itu pahalanya yang paling gede, jalannya udah ke surga, masuknya udah ke taman-taman surga. Walaupun dia duduk umpama ketiduran, nggak apa-apa, itu masih dicatat kebaikan. Kal mujahidin, maka baginya sama dengan bimanzilati, bukan kal lagi, baginya kedudukan orang yang berjuang membela agama Allah tanpa harus nenteng senjata. Kemudian dalam hadis ini keutamaan belajar dan mengajar dalam majelis ilmu di masjid. Jadi masjid ini bukan hanya fungsi sosial atau ibadah, tapi masjid juga dijadikan majelis ilmu atau tempat syiarnya ilmu, bimanzilatil mujahidin fi sabilillah. Kenapa dikasih orang itu kedudukan berjuang di jalan Allah? Jadi orang mujahid itu menjaga kedaulatan Islam dengan senjata. Kalau mujahid, makanya orang yang berjuang menjaga perbatasan itu berdirinya aja sampai malam itu sama semalam suntuk itu udah nilai surga baginya. Adapun orang yang mengajar atau menuntut ilmu itu orang yang menjaga kelestarian Islam dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu syariat Islam tidak mustahil akan hilang. Walaupun kita bilang al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, kalau di situ nggak ada majlis ilmu, nggak ada yang menyampaikan ilmu, jangan heran di tempat itu syariat Islam akan hilang. Adapun tanpa jihad, umat Islam pun tidak mustahil itu akan hancur. Jadi dua-duanya seimbang. Kalau yang satu dengan senjata menjaga agama, yang satu menjaga agama dengan ilmu, menyebarkan, menyiarkan atau mengajarkan. Makanya ada yang nanya, mana yang lebih afdol? Orang yang nuntut ilmu apa orang yang jihad? Dua-duanya afdol. Namun yang lebih utama itu siapa yang lebih awal masuk surga? Tentunya orang yang nuntut ilmu. Jadi pernah diriwayatkan ketika nanti
Setelah hisab yang pertama kali masuk surga itu yang bisa memberikan syafaat itu 3. Al-anbiya, al-ulama, wa syuhada. Yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan pertama para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang yang mati syahid, para pejuang Islam. Kenapa? Karena disebutkan ketika orang yang mati syahid disuruh ke surga lebih awal. Dia nggak mau. Dia memuliakan. Kenapa? Ulama dulu yang lebih utama masuk surga daripada saya. Kenapa? Karena saya tahu ilmu jihad, fadilah jihad dari ulama. Jadi ulama dulu yang lebih awal masuk surga, barulah saya. Itu menunjukkan ilmu itu tinggi. Sampai ya sekalipun orang yang jihad itu, dia termasuk taunya ilmu jihad dari para ulama. Makanya orang yang nuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, orang itu yang menjaga kelestarian Islam dengan cara ilmunya. Wa man jaa masjidi hada lam yatihi ila li khair yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Siapa yang datang ke masjidku, masjid ini tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan. Di sini dijelaskan secara khusus Masjid Nabawi atau yang berada di kota Madinah. Namun para muhaddisin mengatakan ini berlaku untuk semua masjid-masjid yang di situ tempat ibadah. Kayak sekarang ini datang ke masjid, yata'allamuhu wa yu'allimuhu, datang nuntut ilmu, datang untuk mengajarkan ilmu. Jadi bukan hanya khusus pada Masjid Nabawi, ternyata semua masjid pun termasuk ketika didatangin untuk nuntut ilmu, mencari ilmu, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, atau yu'allimuhu, atau dia mengajarkannya atau menyebarkan ilmu yang dia pelajari kepada orang lain. Atau juga bisa diartikan amal ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar, orang yang menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Fahuwa fi manzilati fi sabilillah, maka baginya seperti mujahidin yang berjuang membela agama Allah. Maksudnya apa? Orang ini yang datang ke masjid, orang ini setelah datang ke masjid menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, dia punya pahala setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Itu sama dengan pahala jihad. Bahkan ada pahala yang lain kemarin yang kita sebutkan, kana lahu ka ajrin hajjin tamma hajjatuhu. Bahkan dikatakan orang itu punya pahala seperti pahala orang yang haji, sempurna pahalanya. Di ujung hadis Nabi mengatakan, wa man jaa li ghairi dzalik fa huwa fi manzilati rajul yanzuru ila mata'i ghairihi li ghairihi. Siapa yang datang selain Allah, tujuannya datang ke masjid, sampai ke masjid melihat harta orang lain, tujuannya ke masjid dengan tujuan yang lain duniawi, mungkin untuk pamer, mungkin untuk mencari masalah, atau ada yang tidak ada hubungannya dengan ibadah atau ilmu. Fahuwa fi manzilati rajul yanzuru ila mata'ili ghairihi, maka dia yang niatnya bukan selain Allah, seperti orang melihat harta orang lain. Contoh, datang ke masjid cuma mau nunjukin ini baju barunya, datang ke masjid cuma menunjukin apa yang dia punya untuk pamer, atau mungkin ingin lihat orang yang pakaian yang orang pakai, maka keadaan seperti itu dia tidak mendapatkan apa-apa, pahalanya sia-sia, dan ini dia yang dia dapatkan seperti orang memandang duniawi orang lain. Artinya apa? Dia tidak dapat apa-apa, sama aja ngelihat dunia orang lain, megang kagak apalagi dapat.
Jadi hadis ini dapat kita simpulkan menekankan pentingnya ikhlas saat kita ke masjid. Kemudian niat yang tulus saat nuntut ilmu, dan buang itu yang namanya niat duniawi, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bidaraini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke tempat kepada Allah atau kematiannya dia termasuk orang yang fisabilillah, berada di jalan Allah. Jadi hadis ini makna secara umum menegaskan hadis yang sebelumnya, orang yang nuntut ilmu tadi dalam hadis Nabi di Masjid QU ini dia mengajarkan kedudukan jihad. Maka ditegaskan lagi, orang yang nuntut ilmu secara umum, mungkin di pesantren, mungkin di sekolahan, atau enggak mesti di masjid, di mana aja, datang ke rumah guru, dia disetarakan dengan jihad fisabilillah. Ini khusus buat orang yang nuntut ilmu. Orang itu dapat perlindungan, dapat pengampunan, dapat rahmat. Nih kita nih yang keluar nuntut ilmu dari rumah. Sepanjang kita nuntut ilmu, sepanjang itu kita dapat perlindungan, dapat pengampunan, bahkan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang berjuang menghidupkan agama Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Fisabilillah, makna fisabilillah, orang yang nuntut ilmu dapat pahala yang setara dengan orang yang berperang membela agama Allah. Kita ngangkat senjata kagak, cuma ngangkat pensil, ngangkat kitab, megang pulpen, itu sama dengan kedudukan orang yang berjuang membela agama Allah. Karena ilmu pengetahuan menjaga agama, dengan ilmu agama mendatangkan kemudahan jalan untuk ke surga. Jadi proses nuntut ilmu agama itu menghapus dosa yang terdahulu. Nah ini kita nih datang nuntut ilmu agama, tidak terasa dosa terdahulu kita dihapusin oleh Allah sebab nuntut ilmu agama. Jadi terus hadis ini memotivasi agar kita senantiasa nuntut ilmu agama. Makanya dibilang minal mahdi ilal lahdi, dari kita di bedong sampai di bedong lagi. Jangan pernah terputus dalam nuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bidaraini. Babun nasihati li sima'i hadis wa naqlihi wa kitabatihi wa tahdid bil kidbi bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bab ini menjelaskan anjuran untuk mendengar hadis Nabi, kemudian menyampaikannya, kemudian menulisnya, dan juga ancaman berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini anjuran orang yang udah datang nuntut ilmu, dia udah dapet mendengar, kayak sekarang nih, saya baca, Bapak ngedengarkannya, setelah mendengar hadis itu disampaikan. Mungkin ke keluarga, mungkin ke teman, mungkin ke anak, mungkin ke cucu. Sampaikan tuh. Nah, semangat nak nuntut ilmu. Nah, semangat nak ngajinya. Kenapa? Karena orang yang ngaji itu, yang ngapal Quran itu, yang nuntut ilmu agama itu,
dia disetarakan dengan berjuang membela agama Allah, bahkan jaminannya surga. Itu kita sampaikan begitu. Jadi ini namanya anjuran. Kemudian apa? Disuruh untuk menulis, mencatat. Makanya kata pepatah, kata Imam Syafi'i, al ilmu qaidun qayyid suyudaka bihibalin wasiqoh. Ilmu itu seperti binatang buruan. Binatang buruan itu kalau nggak diikat kira-kira lepas nggak? Lepas. Ilmu kalau nggak dicatat, lupa nggak? Suruh dicatat. Ini Imam Syafi'i menukil daripada hadis-hadis Nabi. Jadi orang udah mendengar hadis Nabi, dia sampaikan, dia tulis. Baru di sini ada apa? Ancaman. Wa tahdid bil kizbi bismi Rasulillah, dan ancaman orang yang berdusta atas nama Rasul. Artinya apa? Ini dibilang hadis Nabi, padahal Nabi nggak ngomong ini hadis. Nah, ini hati-hati nih. Kadang-kadang di bulan puasa hadis-hadis doib gentayangan. Banyak itu. Silakan aja buat padoilul a'mal. Tapi kalau buat hukum itu nggak dijadikan landasan atau tidak dibolehkan. Banyak fadilah-fadilah, silakan. Tapi nggak bisa dikatakan ini jadi misalnya yang hadis doib dikatakan sunnah, apalagi sampai wajib. Nggak bisa, itu nggak bisa, lemah. Bagaimana kalau kita biar nggak sampai dusta, sementara kita apal hadis Nabi, hadisnya soheh, tapi mau nyampein takut salah, takut bohong sama Nabi. Solusinya kita bilang, kalau kita nggak apal hadisnya, kita bilang alladzi makna. Saya akan membacakan hadis Nabi alladzi makna, yang artinya kurang lebih, biar kita nggak dusta. Sebab orang kalau dusta kepada hadis Nabi itu diancam sama Nabi langsung. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Siapa yang berdusta kepada aku, ini katanya hadis padahal bukan hadis, ini dibilang perkataan aku padahal bukan perkataan aku, kata Nabi, falyatabawa maq'aduhu ilan nar, maka orang itu silakan tempatnya di api neraka. Jadi hadis itu benar-benar kudu hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu wa ruba maballigh aw'a min sami'in. Imam Ibnu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban fi sunanihim wa fi riwayah rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati orang yang nuntut ilmu atau menyampaikan hadis. Nadarallahu imra'an, semoga Allah memuliakan atau mengangkat derajat orang yang mendengar sesuatu dari kami. Faballaghahu, sebab dia mendengar dari Nabi hadis ini, dia sampaikan. Kama sami'ahu, sebagaimana dia mendengarkan dari aku, kata Nabi. Farubba muballighi aw'a min sami'in. Berapa banyak orang yang disampaikan lebih mengerti daripada yang mendengar pertama. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nadarallahu imra'an. Semoga Allah memuliakan derajat seorang yang mendengar hadis dari Nabi, kemudian dia sampaikan apa yang dia dengar sebagaimana dia dengar dari Nabi. Maksudnya apa? Nabi mendoakan adanya keindahan cahaya di dunia, apalagi cahaya di akhirat. Buat siapa? Orang yang mendengar hadis, kemudian dia sampaikan lagi, maka baginya itu nadarallah. Sebagaimana dia dengar dari Nabi, dia sampaikan, maka orang itu didoakan oleh Nabi dengan adanya keindahan cahaya di dunia. Kemudian yang kedua, bisa jadi
adanya balasan keindahan di surga. Dikasih itu kenikmatan di akhirat bagi orang yang mendengarkan Nabi dari Nabi dan hadis Nabi, kemudian dia hafal, dia sampaikan kepada orang lain, maka baginya keindahan, balasan keindahan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diartikan yang pertama, farubba muballighi au'a man min sami'in. Kata Nabi, berapa banyak orang yang disampaikan lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Nah, ada orang dapat hadis dari Nabi, dia ngedengar, dia sampaikan kepada orang lain. Orang yang disampaikannya bisa jadi lebih alim. Yang mendengar nggak alim tapi hafalannya kuat. Dia sampaikan benar. Nah itu ada tingkatannya. Nanti ada tingkatan orang yang menyampaikan hadis. Yang hafal hadis biasa aja cuma hafal. Yang disampaikan hadis itu lebih paham. Jadi artinya apa? Syarat orang yang menyampaikan hadis nggak mesti orang itu paham. Dia hafal, yang dia dengar dia sampaikan, itu udah dikatakan dia perawi hadis, udah menyampaikan hadis Nabi. Yang penting tidak dusta. Makanya jangan sampai orang dapat hadis itu yang punya hadisnya dusta. Apa dusta? Contoh, Imam Bukhari ketika ingin mengambil hadis, misalnya Ustadz Nahwan punya hadis, saya pengen ngambil hadis ke Ustadz Nahwan. Anggaplah Ustadz Nahwan punya hadis tuh, boleh ngedengar dari seseorang, hafal, tahu-tahu ketika saya ke jauh-jauh datang ke rumah Ustadz Nahwan ngambil hadis, ketika akan diambil Ustadz Nahwan lagi mainin kucing. Kucing dikasih makan, entah ditarik ikannya, dikasih entah ditarik ikannya. Itu udah dikatakan ada sudut, ada elal, ada dusta. Ngebohong sama kucing aja nggak boleh, apalagi sama hadis. Makanya Imam Bukhari ketika lagi ngambil hadis, yang punya hadis betul dia soleh, betul dia benar hadisnya, tapi ketika mau diambil dia lagi ngasih makan kucing sambil dia tarik-tarik. Kan ngebohong tuh kucing. Bukannya dikasih buat mainan, dikasih entah ditarik, nggak dikasih kan, dikasih entah ditarik. Akhirnya apa? Nggak mengambil hadis itu Imam Bukhari. Artinya apa? Orang yang punya hadis, sekalipun hadisnya sahih, kalau dia ada cacat nggak jadi diambil tuh hadis. Jadi harus benar semuanya, perkataannya, sikapnya, perbuatannya. Ini syarat orang punya hadis, nggak mesti dia paham, dia hafal pun udah cukup asal hadisnya benar. Dan orang bisa jadi yang mendapatkan hadis dari yang pertama atau yang kedua, bisa jadi yang dapatnya itu orang itu lebih paham dalam mengupas hadisnya. Jadi dalam hadis ini dorongan untuk menghafal hadis Nabi. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Wafi Sahih Arba'in, itu kalau bisa kita bisa menghafal hadis arba'in, itu fadilahnya luar biasa. Itu dalam kitab Al-Wafin Sarah Arba'in, itu orang yang hafal hadis arba'in ma'asafaratil kiromil baroroh, bersama barisan-barisan penghafal hadis. Masya Allah. Kemudian dalam hadis ini menjelaskan ahli hadis kemuliaannya mempelajari, yaitu ulama, kemuliaan ulama dan orang yang mahir dalam memahami hadis. Ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga di sini ada mauqiful ulama fil ma'ani rawi. Ada sikap ulama atau pandangan ulama tentang rawi. Pertama, kesimpulan dari Imam Al-Munawi mengatakan apa? Seorang perawi gak harus punya syarat paham. Dia mau menyampaikan hadis harus paham syarahnya, enggak. Akan tetapi dia hafal udah cukup dan menjaga hafalannya.
Jadi bapak ibu mau menyampaikan hadis, gak mesti paham syarahnya, sampaikan aja. Makanya kalau jemaah-jemaah tabligh itu ada kitabnya Fadhailul A'mal. Itu kalau menyampaikan hadis dia cukup baca aja. So udah menyampaikan. Jadi nggak mesti harus apal syarahnya. Itu sudah dicatat, dikatakan orang sudah menyampaikan hadis. Gak mesti orang itu harus alim atau faqih atau paham menadaburi. Cukup menyampaikan aja. Al-Imam Ibnu Uyainah mengatakan, menjelaskan, tidak ada orang yang belajar hadis kecuali wajahnya atau di wajahnya terdapat keindahan berdasarkan hadis ini. Nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Allah akan mengangkat derajat, Allah akan memuliakan orang itu. Bisa jadi derajatnya, bisa jadi dikasih keindahan akhlaknya atau wajahnya atau mukanya. Jadi dalam hadis ini dikatakan lagi agar menjaga hadis. Karena ada dua tingkatan, nah ini. Orang yang menyampaikan hadis. Yang pertama dalam hati. Dia hafal tuh. Yang kedua, menjaga hadis itu bisa jadi dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, tingkatan pemahaman manusia berbeda-beda. Jadi nggak mesti orang itu paham dalam menyampaikan hadis, dia cukup menghafalnya saja. Wallahu a'lamu bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aiqol. Ini rata-rata tahammul hadisnya sami'tu. Mereka ini mendengar langsung hafal. Berarti benar-benar luar biasa ini para sahabat. Kecerdasannya tinggi, mendengar dan langsung hafal. Dalam riwayat yang lain datangnya dari Zaid bin Thabit, nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan faballaghahu ghairuhu wa rubba hamil fiqi ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqi laisa bifaqih. Salasun la yaqilu alaihinna qalbul muslim ikhlasul amal lillah wa munasahatu latil amr wa luzumul jama'ati fa inna da'watahum tuhitu min waraihim wa man kanatid dunya niyatahu barakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa man lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirati niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya ragimah. Wa Imam Ibnu Hibban fi sunanihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan faballaghahu ghairuhu. Semoga Allah memuliakan orang yang mendengarkan suatu hadis faballaghahu ghairuhu. Dia mendengarkan kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Wa rubba hamil fiqhi wa rubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawanya kepada orang lain lebih faqih. Orang menyampaikan satu hadis kepada orang lain, setelah disampaikan orang yang sampai mendapat hadis itu lebih pintar daripada orang yang mendapatkan pertama hadis. Nah itu seperti itu. Wasalasun warubba hamil fikih laisa bipakih, dan sebaliknya ada orang yang pakih sama sekali tidak pakih. Warubba hamil, dia pakih tapi tidak pakih, dia cuma apal doang artinya. Baru ini nanti akan dikupas tingkatan-tingkatan menyampaikan hadis.
Salasun la yagilu alaihinna qalbu muslim. Kata Nabi, ada 3 perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan dihinggapi. Gil itu dengki. Apa sebab agar hati tidak dengki? Untuk menghilangkan dengki, al-ikhlasul amal, ikhlas dalam beramal atau ikhlasul amal lillah. Orang itu ikhlas amal karena Allah, memberikan nasihat kepada para pemimpin, berpegang teguh dengan berjamaah. Wa inna da'watahum tuhitu min waraihim, sebab mereka itu berpegang teguh, sebab mereka itu memberani menegur, mengingatkan para wala atau pemerintah, atau mereka itu selalu berjamaah, maka orang itu akan dijauhkan atau akan dijaga hatinya daripada sifat gil, sifat dengki. Apa doanya akan cepat lebih diijabah. Wa man kana tid dunya niyatahu, siapa saja yang niatnya karena Allah, maka Allah akan mencerai beraikan niat perjalanan mereka itu atau perkaranya, dan menjadikan fakro miskin di antara kedua matanya. Wa man kana tid dunya, dan barang siapa akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan menyatukan perkaranya dan menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia ketika mendatanginya dia tidak menyukainya atau membencinya. Jadi hadis ini secara umum Rasul memuji orang yang menyampaikan atau menyebarkan hadis. Dan bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih paham dibanding yang menyampaikannya. Maka dari sini dapat disimpulkan orang perawi itu menjadi 3 tingkatan. Ada yang lebih paham, ada yang paham, ada yang tidak paham sama sekali tapi hafal. Nah, kemudian dijelaskan ada 3 perkara yang membersihkan hati atau menyelamatkan hati. Pertama, ikhlas dalam beramal, kemudian menasehati pemimpin. Disuruh lagi luzumul jamaah, orang itu berpegang teguh dalam berjamaah. Kemudian makna yang hadis yang berikutnya dijelaskan makna umumnya, bahwa siapa yang niatnya dunia, maka yang dia dapat cuma dunia saja. Allah akan pecah beraikan perkaranya dan dijadikan miskin di antara kedua matanya. Kita kupas al-fadhul hadisnya atau ma'anil hadis. Nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan faballaghahu ghairuhu. Allah memuliakan, atau semoga Allah memuliakan wajahnya atau menerangi wajahnya orang yang mendengarkan sesuatu hadis dari Nabi kemudian dia sampaikan. Artinya apa? Maksud hadis ini, Nabi mendoakan orang yang mendengar sabda Nabi kemudian dia hafal dan dia sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau udah didoain sama Nabi, itu doanya mustajab. Gak ada hijab antara karena Nabi kekasih Allah. Jadi kalau udah Nabi mendoakan orang yang menyampaikan hadis dihafal, itu didoakan sama Nabi. Nadhoroh, dengan apa doanya? Dikasih cahaya pada wajahnya, atau bisa jadi dikasih cahaya pada di akhirat nanti dengan cahaya surga. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menjaga ilmu dan menyebarkan ilmu. Farubba hamil fikhi ila man huwa abqau minhu wa rubba hamil fikhi laisa bipaqi. Berapa banyak pembawa fikih membawanya kepada orang lain, orang yang dikasih lebih alim darinya, dan berapa banyak pembawa fikih tidak faqih sama sekali. Artinya apa? Dalam menyampaikan hadis, ada kalanya orang itu memang pintar, ahli fikih, pintar banget. Ada kalanya dia pintar aja. Ada kalanya orang awam pun bisa, tapi dia hafal
dia boleh menyampaikan ilmu apalan itu. Jadi dalam hadis ini, dalam menyampaikan ilmu itu, meskipun perawinya tidak sepenuhnya paham, tapi dia hafal, maka dia boleh menyampaikan hadis itu. Karena apa? Ilmu bisa sampai kepada orang yang lebih ahli. Saya ngajarin hadis, menyampaikan hadis, mohon maaf, bukan ngajarin, menyampaikan hadis. Bisa jadi yang saya sampaikan kepada orang yang dapat hadis ini bisa lebih paham. Padahal saya cuma hafal doang atau tahu doang. Kemudian dalam hadis ini, salasun la yaghillu alaihina qalbu muslim. Ada 3 perkara, kata Nabi, hati seorang muslim tidak akan dihinggapi dengki. Dengki. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, suka menyampaikan nasihat kepada pemerintah atau luzumul jamaah, suka berjamaah. Yang ketiga, fa inna da'watahum tuhitu min waraihi. Doa mereka itu selalu mengelilinginya, sebab 3 perkara yang dia sampaikan. Di ujung hadis kata Nabi, wa man kanatid dunya niyatahu. Siapa yang niatnya karena dunia, nyari ilmu untuk dunia, ibadah untuk dunia, kan ada tuh. Makanya dipesan, kalau saya menukil perkataan Mbah Maimun Jubair. Itu Mbah Maimun Jubair ngasih pesan kepada santrinya, kalau kamu mau menuntut ilmu, niatin nuntut ilmu untuk taqarrub kepada Allah. Kenapa? Sebab buah dari ilmu orang itu akan takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita ini kalau menuntut ilmu, niatin, saya nuntut ilmu untuk taqarrub kepada Allah, bukan untuk dunia. Sebab kenapa? Orang yang fokus kepada dunia itu akan merasa kekurangan, gak pernah cukup. Orang yang fokus awalnya untuk dunia itu akan kacau. Orang yang fokus untuk dunia, kata Nabi ini, ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan bikin orang itu miskin di kedua matanya. Maksudnya apa? Dunia yang dia dapat cuma sebatas takdirnya. Makanya Imam Ibnu Rus mengatakan, mada malillahi tatimmu wa mada mali ghairillah yang hatim. Yang apa-apa karena Allah akan sempurna, yang apa-apa bukan karena Allah maka siap-siap untuk menyesal. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Di ujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah akan menyatukan perkaranya dan menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia sekalipun mendatanginya, orang itu akan membencinya. Maksudnya apa? Siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah akan menyatukan perkaranya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia ketika datang dia pun tidak mencarinya, atau dia pun ketika dunia itu mendatanginya, dia membenci dan dia tidak mencari dunia. Jadi kalau udah karena Allah, itu Allah akan kayakan hatinya, qanaah. Ketika dunia datang atau mengejarnya, dia nggak nyari, rogimah. Jadi rogimah di situ artinya apa? Bukan membenci. Dia datang dunia pun dia nggak terlalu ngotot, nggak terlalu butuh. Kenapa? Qasdu awalnya adalah akhirat. Orang yang niatnya akhirat, Allah akan jadikan kaya hatinya, dikasih sifat qanaah. Orang yang niatnya untuk akhirat, Allah akan mudahkan urusannya. Orang yang niatnya untuk akhirat, dunia itu akan datang sebagai bonus tanpa dia kejar-kejar. Wallahu a'lamu bimuradihi.